saya Evangelina Trifonia Manek dengan NPM 33 2055. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia dan hewan. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti yang pertama menghembuskan gas CO2, ketiga kita bernapas, yang kedua berkeringat, yang ketiga buang air kecil atau urin. Proses pengeluaran berdasarkan zat yang dibuang. Proses pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, defekasi, merupakan pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan atau CO2. Yang kedua, ekskresi, merupakan pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme atau CO2. Yang ketiga, sekresi, merupakan pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh atau enzim dan hormon. Yang berikut alat-alat ekskresi. Yang pertama, ginjal, yang kedua hati, yang ketiga kulit, yang keempat paru-paru. Yang pertama, ginjal atau ren. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan, sebelah kiri dan kanan tulang belakang di bagian pinggang. Struktur ginjal, kulit ginjal atau korteks. Pada korteks terdapat banyak nefron atau penyaring. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus glomerulus. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri dari tubulus cortulus. Yang ketiga, rongga ginjal atau pelvis renalis. Pada rongga ginjal bermuara pembuluh-pembuluh. Fungsi ginjal. Ginjal memiliki fungsi yang pertama, penyaring darah sehingga menghasilkan urin. Yang kedua, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh atau asam urat. Yang berikut, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh atau kadar gula. Yang berikut hati atau hepar, merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, 2 kg, yang terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Fungsi hati yang pertama, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat membentuk urea dalam amonia, menawarkan racun, membentuk vitamin A dari provitamin A, tempat membentuk fibrinogen, protrombin. Yang ketiga, kulit atau integumen, merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Fungsi kulit yang pertama, mengeluarkan keringat, yang kedua melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran panas dan zat kimia. Yang berikut mengatur suhu tubuh. Yang berikut menerima rangsangan dari luar. Yang berikut mengurangi kehilangan air. Yang keempat, paru-paru. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 uap air. Yang berikut, uap air dan CO2 berdifusi di dalam alveolus, kemudian dikeluarkan. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama, albuminuria, yang kedua hematuria, yang ketiga batu ginjal. Albuminuria, tanda urin banyak mengandung albumin, penyebab kekurangan protein, gagal ginjal dan hati. Yang berikut hematuria, tanda urin mengandung darah, penyebab peradangan ginjal, batu ginjal dan kanker kandung kemih. Yang berikut batu ginjal, tanda urin sulit keluar karena tersumbat pada batu ginjal, saluran ginjal dan kandung kemih. Yang berikut sistem ekskresi hewan, terbagi atas 2, yaitu
vertebrata dan avertebrata. Vertebrata dibagi menjadi dua, yaitu ikan dan insekta. Yang kedua itu avertebrata dibagi menjadi annelida dan melusa. Yang pertama ikan, mempunyai saluran ginjal dan bermuara di urogenita atau belakang anus. Yang kedua mengeluarkan zat sisa berbentuk cairan. Yang berikut urin dikeluarkan lewat kloaka atau purus urogenitalis atau paru ikan yang bernapas dengan insang. Yang berikut insekta. Insekta berekresi dengan pembuluh Malpighi. Yang kedua, pembuluh Malpighi terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Yang kedua, avertebrata. Annelida dan melusa mempunyai organ nefrodium yang disebut metanefrodium pada cacing tanah yang merupakan anggota annelida. Setiap segmen dalam tubuh mengandung sepasang metanefrodium kecuali pada 3 segmen pertama dan terakhir. Sekian dan terima kasih.